Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rana Triwulandari. Saya adalah CGP Angkatan 9. Kali ini saya akan membawakan koneksi antar materi tentang kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Setelah membaca modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, maka saya menarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah bahwa anak lahir tidak seperti kertas putih yang kemudian dapat dicoret-coret oleh guru dan lingkungan, melainkan ketika anak lahir, anak telah membawa kertas penuh tulisan buram yang perlu ditebalkan. Pendidikan berperan menebalkan tulisan yang baik dan memudarkan tulisan yang buruk agar anak tumbuh dengan potensi terbaiknya. Kesimpulan yang kedua bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Berdasarkan kodrat zaman menegaskan bahwa pendidikan menuntun kemampuan anak sesuai dengan perkembangan zamannya. Yang kedua, berdasarkan kodrat alam menegaskan bahwa pendidikan harus memperhatikan potensi atau bakat yang anak miliki serta karakteristik lingkungan budaya di daerahnya. Kesimpulan yang ketiga bahwa transformasi pendidikan harus menerapkan asas trikon. Yang pertama adalah asas kontinuitas, artinya pengembangan pendidikan harus dilakukan terus-menerus dan berkesinambungan. Asas yang kedua adalah konvergensi, artinya pengembangan pendidikan boleh mengambil dari berbagai sumber. Sebagai contoh, kita boleh mengadopsi metode pendidikan dari negara yang lebih maju. Asas yang ketiga adalah asas konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Sebagai contoh, ketika kita mengadopsi metode pendidikan dari negara lain, maka harus tetap disesuaikan dengan kepribadian bangsa. Kesimpulan yang keempat bahwa terdapat 3 peran guru dalam pendidikan. Yang pertama adalah engar sosung tulodo, artinya ketika di depan maka guru harus memberikan teladan. Yang kedua adalah eng madyo mangun karso, artinya ketika di tengah maka guru harus membangun kemauan peserta didik. Yang ketiga adalah tut wuri handayani, artinya ketika di belakang guru harus memberikan dukungan kepada peserta didik. Kesimpulan yang kelima bahwa terdapat pusat pendidikan yang terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Antara keluarga, sekolah, dan masyarakat harus bekerja sama dan berkolaborasi demi suksesnya pendidikan bagi peserta didik. Selanjutnya, refleksi kesesuaian antara pembelajaran yang selama ini sudah saya lakukan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Nah, selama ini pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai dengan kodrat zaman. Bisa dilihat dari saya telah melibatkan aktif peserta didik dalam pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan abad 21, yakni berpikir kritis, kreatif, komunikatif, serta kolaboratif. Saya juga telah melaksanakan pembelajaran berbasis IT. Namun, pembelajaran yang saya lakukan belum sesuai dengan kodrat alam. Hal ini bisa dilihat dari saya belum mengenali setiap potensi anak didik di kelas saya. Yang kedua, pembelajaran yang saya lakukan belum optimal dalam memfasilitasi setiap bakat dan minat anak. Yang ketiga, dalam melaksanakan pembelajaran, saya mengukur keberhasilan pembelajaran dengan ukuran yang sama untuk setiap anak. Padahal, setiap anak ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga pencapaiannya juga berbeda-beda. Selanjutnya, berdasarkan hasil refleksi yang saya lakukan, maka saya melakukan upaya konstruksi proses pembelajaran yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, saya melakukan penanaman budi pekerti. Caranya, mengucapkan salam dan berdoa di awal dan di akhir pembelajaran. Selanjutnya, berjabat tangan dengan guru setelah berakhirnya pembelajaran. Yang kedua, saya melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan cara menerapkan berbagai model pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif di kelas, misalkan dengan diskusi, presentasi, demonstrasi, investigasi, dan yang lain-lain. Selanjutnya, saya menerapkan pembelajaran yang merdeka dengan cara peserta didik memiliki kebebasan mengeksplorasi sumber belajar melalui literasi digital. Biasanya, saya membebaskan peserta didik untuk mengakses YouTube,
website, atau blog sebagai sumber belajar. Selanjutnya, peserta didik memiliki kebebasan mengerjakan atau mendapat pembagian tugas sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Sebagai contoh, dalam pembagian tugas kelompok, setiap anak memiliki tugasnya masing-masing yang disesuaikan dengan ketertarikan atau minatnya. Yang keempat, saya memfasilitasi gaya belajar anak dengan cara menggunakan berbagai media pembelajaran berbasis IT untuk memfasilitasi gaya belajar auditory dan visual. Saya juga melakukan diskusi kelompok, demonstrasi, investigasi untuk memfasilitasi gaya belajar kinestetik. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.